Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan kita pada surah Al-Isra, surat yang ke-17, yang pada kesempatan subuh ini masuk pada ayat yang ke-4, 5, 6, 7, dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Dan kami, kata Allah, telah menetapkan terhadap Bani Israel yang disebutkan dalam kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marratain, bahwa kamu pasti akan melakukan kerusakan di permukaan bumi ini 2 kali. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu pasti akan melakukan kesombongan dengan kesombongan yang amat besar. Yang pertama, ayat ini bicara soal apa yang disebut dengan qada. Wa qadaina ila bani Israil. Kami telah menetapkan qada. Dan istilah qada kemudian sering dikaitkan dengan qadar. Putusan ketetapan Allah sebagai acuan umum. Dan qadar itu merupakan bentuk atau wujud dari sebuah ketetapan yang sifatnya umum. Qada, ketentuan Allah, tidak akan pernah berubah karena ketetapan. Kalau ketetapan manusia bisa berubah. Hari ini ditetapkan, besok berubah. Tapi ketetapan Allah, qada Allah tidak pernah berubah. Sekali Allah menetapkan, maka akan berlaku dan pasti akan terjadi. Sementara qadar nantinya akan bisa berubah sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan bahkan dikatakan qadar itu bisa akan berubah, salah satunya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka di kesempatan yang penuh barakah dan mulia, apalagi kita sudah memasuki bulan nisfu Sya'ban, 3 doa yang kita panjatkan, ya Allah, panjangkan umur. Allah panjangkan. Putusan Allah, qada Allah, setiap manusia ada batas. Iya, ada batas. Tapi batas yang kita tempuh boleh jadi akan panjang, akan lama, baru sampai ke batas. Proses menempuh batas itu qadar, takdir. Maka kita bisa mengambil satu takdir Allah, yaitu panjangkan umur kita melewati batas waktu yang lama menuju kepada batas yang terakhir dari kehidupan kita. Panjangkan umur, Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, Allah berikan rezeki yang banyak. Putusan Allah bahwa Allah akan menjamin semua rezeki hamba, dengan catatan hamba itu berikhtiar mencari rezeki itu qadar. Maka bila orang berusaha keras akan mendapatkan hasil yang banyak, kadarnya akan banyak. Tapi kalau orang malas-malasan, jangan harap rezeki akan datang. Sebagaimana kita katakan cicak saja binatang itu berusaha meraih rezeki. Sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap juainya. Mungkin cicak itu berdiam, tidak bergerak, meskipun pelan merayap. Dengan cara itulah dia berikhtiar, dengan kadar itu dia dapatkan. Begitu nyamuk datang langsung hap dimakannya. Itu kadar kita. Maka kita berharap, berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita, menambah, meluaskan, memberikan rezeki yang banyak, dan tentunya halal kepada kita semua kaum muslimin rahimakumullah. Ini qada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah menyatakan qadanya kepada Bani Israel fil kitab, sebagaimana tersebut dalam kitab Taurat. Apa itu? La tufsidunna fil ardi marratain. Kau akan melakukan kerusakan 2 kali di permukaan bumi dengan penuh kesombongan yang luar biasa. Sejarah mencatat Bani Israel yang kita sebutkan pada minggu lalu
adalah turunan dari Nabi Yakub alaihissalam, turun ke 12 anaknya. Salah satunya adalah ke Lewi, turun ke Imran, turun ke Nabi Musa. Maka Nabi Musa nabi untuk Bani Israel. Lewat Yahuza kemudian terus ke bawah sampai ke Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah untuk Bani Israel. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam pun kaumnya disebut dengan Bani Israel. Maka apa yang Allah katakan, aku kata Allah telah menetapkan, memutuskan untuk Bani Israel kalau mereka itu bakal melakukan kerusakan 2 kali di permukaan bumi ini. Sudah terjadi karena putusan Allah. Wa qadaina fi'il madhi, telah kami putuskan, kami tetapkan. Yang pertama, kerusakan yang paling parah mereka lakukan ketika mereka menentang perintah Allah sebagaimana Taurat yang turun ke Nabi Musa. Sepeninggal Nabi Musa, kekacauan terjadi di mana-mana, pembunuhan, perampokan, perampasan, pemerkosaan, bahkan tidak kurang ada banyak para nabi yang mereka bunuh dengan segala kesombongan dan kecongkahannya. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sebuah dosa yang besar, sebuah kemungkaran. Maka setiap kezaliman, kemungkaran akan Allah balas. Dengan cara apa Allah memberikan balasan kepada Bani Israel yang melakukan penentangan serta pembangkangan kepada Allah? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid faja'u khilalad diyar. Allah mengutus hambanya, manusia-manusia yang punya kekuatan luar biasa, fisik yang kokoh, kekar, peralatan perang yang lengkap, dan dengan itu kemudian dia menghancurkan Bani Israel sehancur-hancurnya. Fajasu khilalad diyar, mereka bahkan sampai menerobos kepada setiap kampung-kampung Bani Israel. Diseranglah mereka sampai ke kampung-kampung, wa kana wa'dam maf'ula, itu sudah terjadi. Maka setiap kezaliman ada balasannya. Balasan kezaliman itu boleh jadi Allah berikan lewat orang lain, bahkan sesama orang-orang yang zalim. Para ulama dan mufassir berbeda pendapat siapa yang disebut dengan ibadah lana uli ba'sin syadid. Ketika Allah mengutus hamba Allah yang punya kekuatan yang besar, peralatan perang yang lengkap, siapakah dia? Sebagian ulama dan mufassir mengatakan itu adalah gambaran tentara Jalut dengan bala tentaranya yang luar biasa. Jadi hancurlah Bani Israel akibat kecongkahan, kepongkahan, kesombongan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi dengan azab dan balasan atas kemungkaran itu mereka kembali berjanji untuk taat kepada Allah dengan ajaran Taurat yang dulu pernah kita sampaikan tentang 10 perintah Tuhan, the 10 commandments. Kau esakan aku, jangan kau sekutukan dengan berhala-berhala yang kau buat. Jangan membunuh, jangan merampok, jangan berzina, jangan mengambil hak orang lain, jangan minum minuman dan sebagainya. Lakukan kembali ketaatan itu. Maka summa radatna lakumul karrata alaihim, maka Allah kembalikan pula kejayaan mereka. Jadi balik lagi Bani Israel itu jaya, makmur sebagaimana biasa. Wa amdatna bi amwal wa banin, kami beri mereka dengan harta yang banyak. Harta pulang awalnya habis dibabat oleh orang-orang dari tentara Jalut. Wa banin, diberikan pula banyak keturunan. Wa ja'alnakum aksara nafira, dan mereka menjadi kelompok yang besar melebihi musuh mereka ketika tentara Jalut datang menginvasi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka berlaku ayat yang ke-7 bahwa setiap kezaliman ada balasan. Kemungkaran pasti dibalas Allah, tidak dengan cara langsung lewat orang lain, bahkan lewat sesama orang-orang kafir,
Tentara Jalut adalah tentara yang juga membangkang sebetulnya, tapi itulah caranya, di mana dia datang menghajar, menghantam Bani Israel sebagai sebuah ajaran dan pelajaran atas kesombongan yang mereka tampakkan secara berlebihan. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi kemudian apa yang terjadi setelah mereka kembali mendapatkan kehidupan yang layak, harta yang banyak, keturunan yang banyak, mereka lupa. Maka terjadi pembangkangan yang kedua, sebagaimana Allah katakan di awal, bahwa la tufsidunna fil ardi marratain, kau pasti melakukan kerusakan di permukaan bumi ini 2 kali, kata Allah. Maka mereka melakukan pembangkangan kembali yang kedua. Mereka bahkan membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Suatu kemungkaran yang besar dalam sejarah Bani Israel. Maka ketika itu apa yang menjadi balasan yang mereka derita ketika mereka melakukan pembangkangan besar tersebut? Mereka kembali dihajar oleh pasukan yang oleh Mufassir disebut dari Babilonia, dari Irak bagian selatan. Satu tentara besar yang disebut dengan tentara Bukhtansar atau Nebukadnezar. Mereka datang kembali masuk ke wilayah Palestina dan wilayah-wilayah Syam di utara, di mana wilayah Bani Israel ketika itu berkuasa. Liyasu'u wujuhakum. Kedatangan mereka itu kembali ke Bani Israel itu justru ingin menghinakan orang-orang Bani Israel dengan tentara dari Babilonia. Terhinakanlah orang-orang Bani Israel. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah, dan bahkan mereka sampai bisa masuk ke dalam masjid. Masjid apa itu? Masjid Baitul Maqdis. Jadi dulu udah pernah 2 kali. Masjid Baitul Maqdis pernah dimasuki oleh tentara Jalut, diporak-porandakan, dihancurkan, dibangun lagi. Kembali lagi Bani Israel hidup. Mungkar lagi, dihancurkan kembali oleh Babilonia dengan Nebukadnezar sebagai panglima tentaranya. Habis. Waliyadkhulul masjidal kama dakhaluhu awwal marrah. Mereka bahkan sampai masuk ke masjid-masjid dan Masjid Baitul Maqdis sebagaimana yang pertama kali. Waliyutabirru ma'alau tatsbiro, dengan tujuan mereka ingin menghancurkan sehancur-hancurnya. Jamaah rahimakumullah, bahkan sebahagian mufassir mengatakan ini gambaran seperti sekarang, di mana kondisi Baitul Maqdis yang hancur porak-poranda bukan kemudian oleh Bani Israel, tapi oleh orang lain yang menghancurkan, bukan oleh orang-orang Muslim yang mukmin, tapi bahkan oleh orang-orang kafir sendiri. Ini menjadi sebuah pelajaran besar kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kalau begitu memang Baitul Maqdis yang ada di wilayah Palestina, Yerusalem itu sudah ada sejak awal. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Abi Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal, masjid apa yang paling pertama dibangun? Rasulullah mengatakan Baitul Maqdis yang pertama dibangun. Setelah Allah membangun tentunya Ka'bah Baitullah. Jadi ditanya, kalau begitu apa yang paling pertama? Ya Ka'bah Baitullah. Setelah itu baru kemudian Baitul Maqdis. Berapa lama jaraknya? 40 tahun. Jadi ketika Allah membangun Baitullah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, 40 tahun kemudian dibangunlah Baitul Maqdis. Oleh siapa? Dikatakan dalam Bukhari Muslim, itu dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ka'bah dah ada sejak zaman Nabi Adam. Demikian pula Baitul Maqdis dengan masjidnya itu Al-Aqsa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.
Sebagaimana Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail merenovasi saja, bukan membangun, merenovasi, meninggikan tiang-tiangnya yang sudah terkikis oleh waktu dan zaman yang lama, dibangun kembali. Demikian pula dengan Baitul Maqdis dengan waktu yang lama, maka datanglah Nabi Daud alaihissalam dengan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam merenovasi kembali Baitul Maqdis. Dan sejak itu kemudian terus mengalami kehancuran demi kehancuran, tapi bertahan hingga sekarang meskipun keadaannya sudah tidak seperti yang dulu. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu salah seorang wanita yang bernama Maimunah, seorang budak sebelumnya pernah bertanya, ya Rasulullah, berikan kami wasiat tentang Baitul Maqdis. Maka Rasul mengatakan itu adalah satu padang, semacam lahan untuk kita beramal, maka pergi kau ke sana dan sholatlah di situ. Alhamdulillah, mun ada yang pernah ke Baitul Maqdis, pergi ke sana dan sholat. Maka Rasul mengatakan kau sholat di situ, beribadah di situ, pahalanya bahkan melebihi 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Ujar Maimunah, bagaimana kalau kami tidak mampu pergi ke sana? Maka ujar Rasulullah, kau bawakan hak minyak, kirim minyak ke sana supaya masjidnya terang benderang. Kirim minyak. Dulu istilahnya minyak kan untuk penerangan. Sekarang kan sudah teknologi canggih. Apapun yang bisa kita berikan, kirim demi keberlangsungan, keberlanjutan Masjidil Aqsa di Palestina. Jamaah rahimakumullah, kalau tidak mampu juga ya doakan saja, semoga kita akan bisa sama-sama berharap semoga Baitul Maqdis yang ada di Palestina sebagai sebuah peninggalan masa lalu akan bertahan selamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pesan yang ketiga kemudian adalah setiap kezaliman selain ada balasan, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kembalilah kita pada jalan kebaikan dan kebenaran. Dengan rahim Allah, maka Allah pasti akan memberikan ampunan. Tapi Allah kembali mengatakan, kalau Anda melakukan kemungkaran kembali, aku pun pasti akan memberikan azab kembali kepadamu. Maka artinya, bila Bani Israel kembali melakukan kemungkaran yang besar, maka pasti azab Allah akan kembali datang kepada mereka. Asa rabbukum ayyarhamakum, maka jangan putus asa, kita berharap Allah memberikan rahmat atas kembalinya kita pada jalan kebaikan dan kebenaran. Wa anuttum udna, janji kami kembali, kalau kau ingkar kami pun akan azab. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan bagi orang-orang yang kafir neraka jahanam sebagai tempat kembali mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8 menegaskan 3 hal penting, bahwa qada Allah itu ada dan pasti terjadi. Yang kedua, setiap kemungkaran, kezaliman, ingat ada azab Allah menanti. Tapi yang ketiga, kita diberi kesempatan kembali pada kebaikan dan kebenaran dengan istiqomah, tidak akan kembali mengulangi apapun kejahatan yang pernah kita lakukan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.